pertama itu adalah tidak ada strategi untuk entry point dan juga menjual kriptonya. Maksudnya apa? Setiap instrumen keuangan, entah itu saham ataupun sekarang kripto, itu ada masa momentumnya. Seperti Ethereum sebelumnya. Saat kalau April, kamu membeli Ethereum 22 April, saat harganya itu masih termasuk yang murah, 1.600, itu merupakan entry point yang sangat tepat. Tapi kalau pas hari ini, 29 Mei, kamu membeli Ethereum, itu kemungkinan kamu udah ketinggalan keretanya, karena harganya itu udah bounce back ke 2.700 lebih. Udah termasuk sangat tinggi ya. Itulah maksudku. Jadi kamu harus mempunyai strategi untuk meng-entry koin apa. Jika misalnya koin tersebut atau project-nya udah harganya overvalue atau terlalu mahal, maka mendingan kamu mencari project atau koin lain lagi. Nah, ini juga kesalahan secara umum untuk cryptocurrency, mau itu crypto Ethereum, Solana, ataupun yang besar lainnya, itu kamu harus anggap mereka sebagai satu produk ataupun barang. Jadi kita harus jual juga. Jangan di hold selama mungkin. Dikarenakan apa? Mereka itu bukan seperti Bitcoin, yaitu adalah store of value. Jadi apa? Cryptocurrency, kamu harus mempunyai target price-nya juga. Kemudian adalah masalahnya melakukan leverage trading. Secara umum sih, kita kan udah tahu cryptocurrency merupakan aset yang sangat high risk ya, volatile. Jika kita tidak mempunyai pengalaman yang cukup, bahkan modal kita tidak begitu besar. Dan secara emosional kita itu masih belum stabil, karena kita menggunakan uang panas. Itu kalau kita melakukan leverage, itu merupakan pisau bermata dua. Sekali gain sih bisa besar, tapi jika kita mengalami floating loss, itu bisa akan dilikuidasi langsung. Uang kita bisa ludes semua. Jadi itulah bahaya untuk menggunakan leverage saat kita mau trading cryptocurrency ya. Ketiga adalah kita mengabaikan security ataupun keamanan. Kalau kita sekarang mempunyai aset nih, sebenarnya kalau aset kita itu masih dalam kata arti belum miliaran, kita simpan di exchange itu tidak bermasalah. Tapi kamu harus tahu juga, exchange yang kamu pilih itu beneran harus yang valid. Setidaknya terdaftar di Bapepti. Dan juga kalau aset kamu itu udah mulai besar nih, kamu harus mulai pelan-pelan transisi ke cold wallet. Jadi untuk cold wallet, kamu harus tahu juga, itu kemungkinan untuk bisa dihack, itu hampir tidak mungkin ya. Karena itu disimpan dalam hard drive gitu, tapi ada resikonya juga, yaitu adalah bisa aja cold wallet kamu itu kamu lupa simpan di mana nih, ataupun ada resiko entah di maling, ataupun ada karena bencana apapun yang menyebabkan rusak cold wallet ini. Jadi setiap hal itu ada resikonya ya. Kalau untuk kita mau simpan di exchange, aku mau kasih kamu tahu adalah, kamu harus pastikan kamu harus ada Google Authenticator, two-factor authentication. Itu untuk memperketat security-nya. Dan juga, exchange yang kamu pilih itu harus pilih pertama, seperti yang aku bilang, terdaftar di Bapepti, dan juga secure. Dan exchange-nya itu tidak pernah ada skandal apapun. Itulah kesalahan-kesalahan untuk kita melakukan trading crypto ya. Selanjutnya adalah saya menjawab beberapa pertanyaan, yaitu adalah bagaimana cara menyimpan kripto dengan aman. Seperti yang aku bilang tadi ya, kita harus pilih exchange yang beneran valid, track record foundernya itu jelas, dan juga tidak pernah ada skandal ya. Dan juga kalau kamu mau simpan di cold wallet, pastikan itu harus aman cold walletnya. Tidak simpan di tempat yang ngasal, bahkan jangan dititipkan ke siapapun itu cold walletnya. Jadi kamu yang keep sendiri. Bagaimana mengenali proyek kripto yang palsu atau scam kok? Hehe. Bagaimana mengenali proyek kripto yang scam ya? Pertama itu adalah kamu harus tahu dulu track record foundernya. Jadi foundernya itu apakah ada track record kriminalitas ataupun memang apakah orangnya valid atau enggak. Kedua itu adalah masalah komunitas. Kamu harus cek dulu komunitasnya apakah itu aktif atau enggak.